Nah, bersama saya Anthony di sini. Di video kali ini kita akan membahas bab 4 ya, tentang mengatur paragraf dan paragraf berbutir. Nah, perhatikan. Di sini saya sudah ketik ya beberapa paragraf ya di bagian sini. Jadi hari ini kita akan belajar mengatur perataan. Perhatikan tulisan pengarang dunia ini. Nah, tulisan pengarang dunia ini nantinya kita mau buat dia ke bagian tengah. Tulisan pengarang dunia ini kita mau buat dia rata tengah ya. Nah, untuk buat dia menjadi rata tengah, kita sorot dulu ya tulisan pengarang dunia ini. Setelah disorot, perhatikan di bagian atas. Di sini ada beberapa tombol ya. Nah, tombol-tombol ini fungsinya untuk mengatur perataan. Jadi, apabila kita mau buat pengarang dunia ini ke posisi tengah, nanti kita bisa pilih yang satu ini, yang namanya center. Diklik. Nah, ketika diklik, otomatis tulisannya itu langsung ke posisi tengah ya. Nah, selanjutnya perhatikan di paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini kita mau buat dia rata kiri kanan. Untuk membuat perataan kiri kanan, kembali perhatikan lagi di bagian sini. Ini ada yang namanya justify. Justify itu artinya kita membuat perataan kiri kanan. Nah, lanjut di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua, di sini kita mau buat menjadi rata kanan. Di paragraf kedua ya. Nanti kita mau buat dia menjadi perataannya perataan kanan. Untuk membuat perataan kanan, kita pilih yang ini, align right. Otomatis dia rata kanan. Nah, sedangkan untuk paragraf yang ketiga, ini memang bawaan dari sana udah rata kiri. Nah, jadi di program Microsoft Word, di sini ada 4 pilihan perataan. Rata tengah, center, rata kiri kanan, justify, rata kanan, align right, rata kiri, align left. Nah, itu pembahasan tentang perataan. Harusnya tidak susah ya anak-anak. Berikutnya lanjut. Di pembahasan berikutnya ini, kita mau buat paragraf berbutir. Nah, saya contohkan di sini. Di sini saya ketik misalnya Pancasila. Nah, Pancasila itu kan dia punya 5 butir sila ya. Di sini kita ketik dulu butir yang pertama. Butir yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini butir sila pertama ya. Nah, sila keduanya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila kelima adalah keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perhatikan anak-anak. Ini kan kita mau buat bahwasannya ini nanti ketuhanan yang Maha Esa itu dia ada lambang angka 1 nih. Untuk kemanusiaan yang adil beradab, di sini ada angka 2, persatuan Indonesia ada angka 3, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini ada angka keempat, serta yang terakhir ini keadilan sosial ada angka kelima. Nah, untuk buat paragraf berbutir, syarat utamanya adalah kita harus sorot dulu tulisan yang akan kita berikan paragraf berbutir. Disorot dulu ya anak-anak. Nah, setelah kita sorot, geser mouse-nya ke atas, kira-kira di bagian sini. Ini ada yang namanya numbering. Di sini ya, ada yang namanya numbering. Tinggal diklik sekali. Nah, perhatikan. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada yang angka, ada yang huruf Romawi, ada yang huruf abjad. Nah, di sini lebih cocok kita pilih yang angka saja anak-anak. Contohnya, pilih yang satu ini, yang ada angkanya. Nah, kalau sudah tinggal diklik aja. Otomatis tulisan kita yang tadi sudah punya paragraf berbutir. Nah, jadi seperti ini ya cara untuk membuat paragraf berbutir. Ingat, syaratnya itu adalah tulisannya harus disorot. Tulisannya harus disorot ya. Nah, berikutnya kita coba lagi ya ke contoh berikutnya. Nah, di sini kita mau buat nama-nama benua ya misalnya. Saya tulis nama benua. Nah, kemudian di sini benua itu kan ada 4 ya. Yang pertama Amerika. Nah, perhatikan untuk contoh kedua ini, di sini saya langsung memberi paragraf berbutir. Saya langsung memberi paragraf berbutir ya. Kalau yang di contoh pertama kan kita ketik dulu semua tulisannya, baru kita memberikan paragraf berbutir. Sedangkan di contoh yang kedua, saya langsung memasukkan paragraf berbutir. Tujuannya untuk apa? Nah, diperhatikan dulu ya. Ini tulisan Amerikanya saya sorot, kemudian saya kasih paragraf berbutir. Nah, paragraf berbutir itu, kali ini saya pilih yang satu ini, bentuknya ya. Nah, sudah ya, berarti tulisan Amerikanya itu udah ada 1. Nah, apabila kita sudah memberi paragraf berbutir di kata yang pertama ya, Amerika. Nah, selanjutnya apabila kita tekan enter, dia otomatis langsung muncul ya, angka 2-nya. Nah, otomatis dia langsung muncul. Nah, kemudian saya ketik lagi misalnya Eropa. Nah, kalau saya enter lagi, nanti dia otomatis muncul angka ketiga. Nah, di sini saya ketik Asia. Selanjutnya, kalau saya enter kembali, otomatis dia muncul paragraf berbutir yang keempat. Nah, keempat kita kasih Afrika. Seperti itu anak-anak. Nah, misalnya kalau sudah sampai Afrika, udah selesai nih. Kita nggak mau tambahkan lagi. Kalau nggak mau tambahkan lagi, enternya 2 kali. Saya ulangi, kalau untuk mengakhiri paragraf berbutir, enternya 2 kali. Enter, enter. Nah, itu untuk mengakhiri paragraf berbutir. Nah, ini contoh terakhir. Contoh terakhir ya, pembahasan mengenai paragraf berbutir ya. Nah, di sini saya ketik sumber vitamin C. Nah, jadi vitamin C itu ada apa aja? Jeruk,
Misalnya, jeruk adalah sumber vitamin C. Kemudian pisang. Kemudian pepaya. Nah, 3 ya misalnya. Nah, di contoh ketiga ini, saya mau kasih tahu bahwasanya paragraf berbutir itu tidak selamanya bentuknya angka ataupun abjad ataupun angka Romawi. Dia bentuknya bisa berupa icon. Nah, untuk contoh yang ketiga ini kita mau buat paragraf berbutirnya itu dalam bentuk icon. Nah, kalau kita mau buat dalam bentuk icon, pilihnya dari sini. Nah, perhatikan di sini ada beberapa icon ya. Ada lingkaran, terus ada bentuknya kayak kotak, kemudian ada bentuk yang kayak panah, terus ada bentuk yang kayak centang ya. Nah, jadi misalnya di sini saya pilih yang bentuk kayak centang ini ya. Otomatis dia langsung berbentuk kayak centang ya. Nah, tinggal di double klik, klik, otomatis paragraf berbutir kita sudah berbentuk seperti centang. Nah, berikut ini adalah pembahasannya tentang paragraf berbutir. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you!